Oke, shalom semuanya. God bless. Morning. Yuk ngobrol di warung kopi. Kemarin kita makan bagelen sama kompiang, saudaraku. Ya, sekarang kita makan sandwich lah. Ada sosis, ada ham, ada seladanya, ada tomatnya, gitu. Tinggal mau dikasih saus, mau saus sambal, saus apa, terserah deh. Itu saudaraku ya. Nah kita nikmati hidangan hari ini saudaraku sembari menyeruput kopi. Saya suka minum kopi tapi bukan penghobi kopi. Itu saudaraku ya. Saya tidak menilai kopi tapi saya merasakan. Gitu. Cuman ada kopi-kopi tertentu yang jenis tertentu yang asam saya nggak suka. Juga ada kopi-kopi tertentu yang membuat lambung saya nggak enak saudaraku. Nah, lambung nggak enak karena banyak berpikir. Gitu. Nah kita masuk kembali nih. Orang setia itu kebanyakan mereka itu tidak mau berpikir. Saudaraku. Ada yang orang setia itu masa bodoh. Gitu. Yang menjadikan dia bodoh. Kemarin kita belajar kesetiaan itu harus diiringi dengan tunduk, rendah hati, pendudukan diri, tunduk terhadap perintah Tuhan, tunduk terhadap pimpinan, dan sebagainya. Nah, ini satu hal kita ini bicara, kesetiaan itu nggak boleh kesetiaan bodoh, saudaraku. Kita belajar dari Rasul Petrus. Rasul Petrus itu seorang rasul yang setia ikut Tuhan dengan bodoh. Jadinya Rasul Petrus itu melakukan apapun yang ada di dalam dirinya. Kesetiaan bodoh itu memang seringkali diiringi dengan kejujuran, memang. Tetapi kesetiaan bodoh dengan kejujuran menjadikan orang itu bodoh. Kalau kita bodoh ikut Tuhan, kita banyak salah. Karena Alkitab memerintahkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Gitu. Walaupun jalan Tuhan tidak terselami. Tapi ada bagian-bagian kita untuk belajar, pelajari. Belajar daripadaku. Gitu. Engkau letih lesu, pikulah kuku pasang kepadamu. Belajar saudaraku. Belajar. Sehingga ikut Tuhan itu sibuk memikirkan firman Tuhan. Memikirkan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, mempelajari Tuhan itu mau apa, karakternya gimana, lalu apa yang harus saya lakukan, yang saya lakukan ini benar atau tidak, salahnya di mana, terus ngobrol dengan Tuhan, lalu mulai apa sih artinya Tuhan, gitu. Nah kalau mentok nggak ngerti tanya, nanti Tuhan beri pengertian, gitu saudaraku. Jadi ikut Tuhan itu tidak boleh ikut Tuhan dengan bodoh, gitu. Makanya Rasul Paulus itu melengkapi pelayanan rasul-rasul di Yerusalem. Namun ada kalanya memang kita harus bodoh. Memang benar saudaraku, harus bodoh. Rasul Paulus mengikuti tuntunan Makedonia. Tanpa dia memikirkan timbal balik gimana. Dia tahu itu pimpinan Tuhan, dia ikutin. Itu namanya berserah, saudaraku. Lah, di dalam Tuhan itu banyak yang harus kita pelajari. Banyak yang harus kita pilih. Kita pilah. Gitu. Aku memperhadapkan kamu kehidupan dan kematian. Ikut Tuhan itu ada kebebasan memilih. Sehingga kita memilih dengan yang terbaik, yang bijaksana. Gitu saudaraku, contoh. Anak gak bisa bayar kuliah. Berdoa, satu sisi benar. Satu sisi benar. Keluarga gak ada makan, berdoa, satu sisi benar. Tapi kalau terulang terus, harus dipelajari. Kenapa kok bisa begini? Yang lain kenapa tidak? Nah kalau itu proses, is okay. Tapi kalau proses itu membuat keluarga kita berontak, itu enggak oke.
Kalau proses itu membuat akhirnya pertikaian suami istri apalagi menuju pada perceraian karena suami jadi hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, itu nggak oke lagi. Nggak jadi teladan lagi, nggak jadi kesaksian lagi saudaraku. Itu buku yang buruk, itu guru yang buruk, walaupun dia hamba Tuhan. Sehingga ada gereja di mana saya pernah melayani tempat itu, di mana didirikan oleh seseorang yang mau mati buat Tuhan, anaknya tidak mau meneruskan pelayanan itu. Sehingga diambillah ketua kaum muda. Kenapa? Tidak ada namanya kesaksian, guru, buku daripada ayahnya. Setia istrinya ketika saya ada di gereja khotbah masih ada matanya buta. Setia. Tapi anak-anak kecewa. Tetap ke gereja, iya. Tapi mereka nggak mau memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan mereka menyaksikan cuma satu ngomongnya. Enggak, saya nggak mau. Dari hamba Tuhan, enggak mau menerus gereja, enggak. Yang lain aja, enggak. Kenapa? Karena saya enggak mau anak-anak saya pahit. Saya enggak mau nanti hidup saya enggak punya duit, miskin kayak papa. Maka Alkitab mencatat, ikutilah teladanku dalam ikut Kristus. Ini penting saudaraku. Kekristenan selalu isinya teladan. Kalau hidup saudara tidak teladan di hadapan anak enggak bisa mengikuti jejak Kristus. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Anak harus punya gambarannya Tuhan melalui orang tuanya. Gitu. Demikian juga para pemimpin. Harus punya jejak. Jejaknya Tuhan. Walaupun tidak sempurna. Tidak ada buku yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Tetapi jangan disengaja lalu diteruskan. Daud itu diteruskan lagi, Batseba dinikahi, hancur keluarganya. Walaupun Daud tidak melakukan, ada Batseba lagi loh. Kesalahan yang sepenggal tetap dipegang. Enggak apa-apa Pak, saya enggak cerai, tapi saya enggak mau mengampuni. Gitu. Nah, inilah problem rumitnya mengikut Tuhan. Itu di mana ya kita tarik ke belakang. Masalahnya apa di dalam? Kami pernah pelayanan namanya bongkar kuburan. Bukan kuburan fisik dibongkar, enggak saudaraku, enggak. Jadi orang-orang yang kami layani itu harus atau kita arahkan untuk mulai membuka dirinya untuk kesalahan masa lalu yang belum diketahui oleh pasangan. Dosa-dosa masa lalu. Bercerita, khususnya tentang hubungan suami istri. Dan itu banyak yang terbuka, saudaraku. Dan ketika terbuka, rata-rata wow. Dan ada banyak keterikatan yang membuat hubungan suami istri itu tidak bisa bagus. Kenapa? Memori masa lalu. Dan iblis bertengger di sana. Nah, saya tidak bicara tentang dosa, tidak bicara masa lalu. Kita nanti melebar. Tetapi kita mengikut Tuhan itu setia, nggak boleh bodoh. Walaupun dalam kebodohan itu ada kejujuran. Karena ada banyak permasalahan dalam kehidupan ini yang harus kita hadapi. Dengan yang namanya kita memakai atau diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka ditulis di Alkitab, diperbarui roh dan pikiran, pembaruan budi. Nah itu semua yang ada di dalam, yang bukan anggota jasmani, bukan saudaraku. Nah ini penting, bagaimana bisa diperbarui kalau nggak berpikir, iya ya tadi aku salah ya, kok bisa gini ya, orang lain kok gini kok aku begini ya, berarti aku salah jalan. Loh kok begini ya, kok begitu ya, oh berarti aku ini nggak pas nih, aku nggak tepat nih pelayanan ini. Aku malah terjebak di pekerjaan ini. Gitu. Loh aku kok jadi gini?
Berarti yang aku lakukan ini nggak baik ini. Gitu. Yesus mengajar, otomatis pengajaran kita terima dengan pikiran. Nggak terus, oh, 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 oh. Udah, saudara kan ditipu oleh iblis. Diputar balikan. Sehingga ketika Adam dan Hawa tidak memperhatikan baik-baik suara Tuhan, maka mereka tidak setia melakukannya. Yaitu pohon yang buahnya terlarang untuk dimakan, itu dilarang dimakan, akhirnya ditipu iblis dimakan. Karena menarik. Karena nggak mau mikir. Gitu. Baik-baik mendengar suara Tuhan itu berarti mikir. Apa maksudnya Tuhan? Jadi mesti gimana kalau firman ada gini? Belajar itu berpikir. Belajar daripadaku dari Tuhan itu berpikir. Suara Tuhan itu berpikir. Jadi banyak orang dengar suara Tuhan, wah begini ditipu iblis. Saya mengenal seorang hamba Tuhan ya yang luar biasa sebetulnya hatinya. Tapi saudaraku setiap kali berhubungan itu selalu aku lagi ngusir setan nih. Ada seorang yang aku layani. Berjam-jam ngusir setan. Itu saudaraku. Menurut saya sih nggak gitu-gitu amat lah. Gitu. Jadi kita punya buku kesaksian hidup. Di mana akhirnya saya itu berpikir saudaraku. Pernah suatu kali kami mengalami yang namanya peristiwa di sebuah pelayanan. Di mana kami tidur di pastori, lalu di depan pastori itu tempat ibadah dan sebagainya. Lalu ada suara-suara terdengar bagaimana orang-orang ini menengking setan, mengusir setan. Ada seseorang, saudaraku, yang sedang exercise, ya eksorsis ya saudaraku, horor. Dalam nama Yesus, wow, 3 jam. Terus kami belajar tentang iman. Tuhan ajar bahwa kalau kamu ngomong di dalam nama Yesus, itu tidak usah berulang-ulang. Gitu. Kalau berulang-ulang menandakan kamu itu kurang percaya. Gitu. Ya kalau kita mengulang-ulang itu apa ya ini ya? Oh benar enggak ya? Benar enggak? Benar. Ya berarti kita kurang percaya kalau itu benar. Sederhananya gitu saudaraku. Lalu kami keluar. Lalu kami berbincang dengan para pelayan Tuhan saat itu. Pelayan Tuhan saat itu. Lalu saya cuma bilang begini. Udah, biarin satu kali aja. Biarin dia aku kasih contoh. Kurang lebih gitu. Lalu saya kerjakan dalam nama Yesus. Keluar kamu. Udah, habis itu saya tinggal. Udah. Dan selesai. Mereka lihat kagum banget. Enggak. Kamu harus berpikir. Kenapa kami kok seperti itu? Cara yang sama, firman yang sama, yang tertulis di Alkitab kami lakukan, kamu kok nggak bisa. 3 jam nggak keluar-keluar. Kami kok bisa? Nah itu bedanya. Kenapa? Kami dengan iman. Ketika kamu mengulang-ulang, kamu itu tidak beriman, kamu nggak yakin. Gitu. Lalu terjadi lagi tempat yang sama, saudaraku. Pelayanan ini punya karunia pelepasan ya dari kuasa jahat ya, saudaraku. Ya di sebuah tempat. Nah, beberapa hari kemudian terjadi lagi. Ada anak dari aliran bidat Kristen, seksi ini gitu ya, saudaraku ya. Bidat Kristen itu, saudaraku. Karena tidak menampakkan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang mereka tidak akui. Nah itu bidat, pasti 100% bidat. Dia pengikut seksi ini. Setelah mendengar khotbah dan sebagainya, esok harinya dia datang, dia minta dilepasin. Aku minta pelepasan. Ya udah, karena minta dilayani aja. Enggak ada terpikir, enggak. Belum. Lalu kami doakan, tiba-tiba terjadi roh jahat itu bermanifestasi, saudara. Wah gitu. Rame deh. Tapi karena punya buku, Alkitab menjadi guru, buku kesaksian hidup yang lalu,
Ini bukan mistik, bukan dongeng, tapi ini yang pernah terjadi, saudaraku. Kebenarannya, biarkan Tuhan yang uji deh. Karena ini peristiwa, saudaraku. Maka kami lakukan cuma satu. Dalam nama Yesus, kamu berhenti, kamu nggak boleh berbuat apa-apa, manifestasi apapun, kamu diem. Ya. Terus dalam nama Yesus, aku lingkari begini. Aku lingkari. Kamu nggak boleh keluar dari sini. Aku tidak pingin terjadi porak-poranda tempat ini. Keluar kamu. Saya tinggal dengan beberapa hamba Tuhan yang di depan sana itu kami lagi ngobrol. Ya udah, saya bilang, ayo kita nyanyi aja. Bukan nyanyi untuk ngusir setan, enggak. Kami nyanyi sendiri karena lagi pagi hari lah jam 10-an gitu saudaraku. Lagi nyantai, kami tidak ada pelayanan, lagi ngopi, sarapan dan sebagainya gitulah. Main gitu. Dan itu manifestasinya diem, lalu ya selesai sendiri. Gitu. Ada lagi di sebuah gereja, selesai berkhotbah, lalu terjadi altar call, Tuhan arahkan ke altar call. Lalu terjadi lawatan Roh Kudus, saudaraku. Wah, ada yang nangis, ada yang begini-begini, banyak manifestasinya. Kebetulan ini aliran karismatik ya, saudaraku. Saudaraku boleh percaya, boleh tidak, boleh mengatakan apapun boleh gitu. Tetapi kami punya pengalaman ini. Kalau dikatakan A, B, C, D, ya enggak apa-apa gitu. Biarin aja. Cuman kami ini ya kalau terjadi mau apa gitu loh. Nah ini buku kehidupan kami gitu loh ya. Nah ketika terjadi bagaimana Roh Kudus bekerja, kami diarahkan Tuhan untuk mengundang pemain musik untuk diurapi, didoakan. Nah maju ke depan, kami doakan. Lalu pemain drumnya satu, saudaraku. Tiba-tiba, wah kayak King Kong, saudara. Wah, badannya besar. Wah, wih gila, saudara. Gila. Wah, menakutkan. Kayak King Kong. Wah, gitu, saudara. Tapi karena punya buku kesaksian, ya perjalanan yang lalu, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam nama Yesus. Tetap hal yang sama. Cuma dikatakan dalam nama Yesus, diam, kamu keluar dari tubuh anak ini. Ya, kamu tidak punya hak. Aku ikat kamu di dalam nama Yesus, para malaikat mengikat kamu tidak boleh gerak lagi. Kamu diam. Nah, selesai mendoakan yang lain, selesailah ibadah itu, terus anak ini sadar, gitu. Maksudnya dia tiba-tiba menjadi normal kembali, bukan tadinya tidak sadar, enggak. Terus kami tanya, ada apa? Enggak tahu, Pastor. Kayak saya itu nggak bisa gerak. Karena setelah itu dia nggak bisa gerak. Diam. Gini doang. Seturut perintah yang kami ucapkan di dalam nama Yesus. Dan itu satu kali. Diam. Sampai akhirnya lepas. Kayak ada yang rantai atau yang pegang. Saya nggak bisa apa-apa, Pastor. Terus ada yang lepas dari saya. Gitu saudaraku. Tapi ada kisah kejadian yang lain. Kami pelayanan bersama dengan hamba Tuhan. Di sebuah gunung, itu kurang lebih 200 orang yang hadir. Kami mengadakan KKR, saya kebagian yang hari ke berapa, lalu ada hamba Tuhan itu hari yang ke berapa. Ada 3 hamba Tuhan kalau nggak salah ya. Tapi kami berangkat berdua dengan teman-teman pelayanan yang lain. Nah waktu hamba Tuhan ini, teman ini, ketika itu Tuhan arahkan lawatan. Wah jadi lawatan, nah saya ini hamba Tuhan yang nakal saudaraku. Embeling bahasa Jawa. Saya lapar, kan bukan bagian saya yang melayani. Saya duduk seperti jemaat di bangku jemaat. Lapar. Saya tahu selagi ibadah pasti sediain makanan, habis ibadah pasti makan termasuk hamba Tuhannya. Itulah ada perjamuan kasih. Nah, saya itu ketika terjadi altar call, saya cepat-cepat kabur saudaraku. Kan nggak kelihatan. Saya ke belakang nih. Itu ada meja makan. Sayur asem, sambal, ayam goreng. Kesukaan saya saudaraku. Wow, tak intip gini, ngambil nasi saya. Makan saya. Hamba Tuhan enggak mungkin ditegur, paling diajadain aja gitu. Saya ambil. Saya rasem sambal sama ayam. Makan. Baru berapa sendok. Saya dipanggil saudaraku. Pak Bram. Karena teman-teman mengenal memang ada beberapa kali kami pelayanan pelepasan kuasa daripada roh jahat gitu saudaraku. Mereka tahu ada karunia Tuhan gitu saudaraku ya. Bukan kami, tapi Tuhan yang bisa. Iya, tapi karunia itu diletakkan di pelayanan ini.
Pak Abraham gimana? Ayo ini bagiannya Pak Abraham. Apa sih? Orang lagi makan, bukan anak piye. Aku tuh buat kuangan ambil saya rasa mikir udah ya anakku. Ayo Pak Abraham, ayo. Terpaksa saya taruh di meja saudaraku. Masuk ruang ibadah lagi. Itu ada satu anak muda dipegang banyak orang, dikelilingi banyak orang. Teriak gitu. Ya, manifestasi. Ceritanya kalau bahasa karismatik gitu. Kalau bahasa dunianya kesurupan. Wah, teriakin, udah didoain, udah ada berbagai macam cara karismatik yang nggak ingin saya sebutin yang ada di temen. Dikerjain itu lama, saudaraku. Gitu. Nggak keluar. Akhirnya saya dipanggil. Lalu duduk wayahku ya, wayahmu toh, panggil ngomel saya di balik itu. Jalan masuk saya itu, belum gitu. Terus lihat, tapi orangnya nggak besar, biasa aja kecil, saudaraku. Manifestasi dipegang banyak orang, wah, meronta-ronta, pokoknya bergulat lah, saudaraku. Tiba-tiba ada suara yang di sini ngomong, peluk dia. Wow, tidak tengking, peluk. Itu yang kami alami. Ya dipeluk, ya datang saudaraku. Ya di depan orang banyak. Apa yang saya lakukan? Suara itu gak jelas didengar orang. Di dalam sini aja. Peluk dia. Gitu. Ya sudah, peluk deh ceritanya gitu dong. Anut. Saya datang, saya peluk dia. Dilepasin sama orang itu. Di bahu saya nangis saudaraku. Lama nangis. Luar biasa saudaraku. Tahu nggak saudaraku, ingusnya di sini segini saudaraku. Grok. Ya ampun, bahasa kena ingus. Kalau iler masih mending saudaraku. Baby bau susu, ingus orang dewasa saudaraku. Nangis sampai berhenti dia. Sampai berhenti. Ya nggak mungkin saya lepas toh. Bahasa saudaraku, nangis tuh saya peluk gini. Gayanya kayak penuh kasih. Dalam hati mati. Ini lihat aduh Tuhan, iya, grok di sini. Selesai puasa saudaraku, ya dicuci di kamar mandi sebentar. Gitu. Nah setelah itu teman-teman yang di tempat itu cerita, kalau anak ini baru keluar dari penjara, anak muda ini, dia dihukum karena bunuh orang, tusuk orang. Kaget saudaraku, gila itu, nusuk orang. Lah coba kalau dia pak pisau waktu itu, buset. Ditusuk aku ini. Tuhan enak aja ngomong peluk. Enggak. Ketika dia berfirman, semuanya jadi. Dan tanggung jawab dia. Itu saya berlaku bodoh. Bodoh saya. Enggak mikirin lagi caranya nengking yang lama. Enggak mikirin namanya program, strategi. Bagaimana temen itu semua program, strategi, semua cara udah dilakukan. Enggak mempan, setan enggak mau keluar gitu saudaraku. Enggak nyalain teman itu enggak. Tuhan punya cara. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu setan ini bagaimana. Dan Tuhan tahu problem anak muda ini. Dia butuh kasih Bapak. Suruh meluk. Ya saya bukan bapaknya. Pokoknya Tuhan suruh peluk, ya peluk aja. Enggak mikir. Itu bodoh. Enggak apa-apa. Firman Tuhan mengatakan, Bani Asaf tulis, aku seperti lembu yang bodoh ketika berada dekat Allah. Allah demikian dekatnya dengan keadaan situasi ibadah saat itu. Dia perintahkan, peluk dan lepas. Suatu pengalaman kesaksian indah. Boleh kalau bodoh itu saudaraku. Gitu. Nah ada beberapa kali saudaraku, peristiwa demi peristiwa. Di mana ada lagi saya sedang bertikai berselisih dengan sanak saudara, satu kakak laki-laki. Dia marah saudaraku, dia hampirin saya, dia mau pukul saya. Saya tidak tahu kenapa, insting aja, saya peluk dia saudaraku. Kakak ini sudah dipanggil pulang. Nangis dia saudaraku. Wow. Jadi di dalam hidup ini terjadi banyak manifestasi. Ada yang kuasa jahat. Ada yang orangnya sendiri yang bermasalah, berputus asa. Jadi hidup ini butuh banyak hal. Tidak butuh cuma kesetiaan. Tidak butuh cuma ketaatan total.
Kita banyak menghadapi perkara. Kita harus belajar banyak hal. Tapi kita juga seringkali menjadi bodoh. Tetapi ingat, setiap orang itu adalah guru buat kita. Setiap kisah hidup seseorang itu adalah buku buat kita. Termasuk hidup kita sendiri. Kesaksian hidup kita sendiri. Jadi buku buat kita. Jadi kalau yang buruk, lalu kita sejajarkan dengan Alkitab. Yang baik kita uji dengan Alkitab. Kalau yang buruk kita sejarah Alkitab, ya nggak apa-apa toh, mesti gini, ya namanya gimana. Contoh lagi, ini selalu saya bawa. Pada waktu-waktu yang lalu ketika keadaan kami belum Tuhan buat sedemikian seperti hari ini. Tuhan ajar bagaimana belajar memberi. Lalu ada seorang kerabat yang menjadi donatur nih, ditanya, yang menjadi saluran berkat buat kami. Kami bercerita, marah loh saudaraku. Kamu itu ya, walaupun dengan kasih, kamu itu masih kurang hidupmu. Nanti kalau udah lebih baru kamu memberi. Dan itu banyak loh dialami anak-anak Tuhan. Lalu kita sejajarkan dengan Alkitab. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Alkitab mencatat, berilah kamu maka kamu akan diberi. Alkitab memberi kesaksian kisah bagaimana kekurangan itu menjadi berlimpah. Memberi dalam kekurangan, janda di Sarfat. Gitu. Bagaimana persembahan orang miskin, janda miskin, 2 peser 1 duit, dipuji Tuhan terbaik. Bukan orang kaya yang kasih ruko sama gereja. Bukan orang kaya membangunkan di rooftop. Enggak. Memberi dalam kekurangan. Enggak boleh disejajarkan itu yang kaya itu sudah, oh dia yang memberi terbaik buat gereja ini. Tidak. Pastor tidak boleh ngomong itu. Karena disejajarkan Alkitab enggak bisa. Karena Alkitab mencatat. Alkitab menguji. Janda miskin 2 peser 1 duit. Janda di Sarfat, selesai makan itu dia mati. Karena dalam musim kekeringan. Memberi dalam kekeringan. Lah memang berat. Karena itu pikul aku yang kupasang padaku. Supaya bebanku ringan. Tolong orang lain dulu. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dia tidak layak mengikut aku. Nah salib itu gak enak. Sebelum dicambukin. Gitu loh. Salib itu sakit setelah dicambukin, saudaraku. Baru dipakukan. Memberi dalam kekeringan, memberi dalam kekurangan. Jadi orang punya duit, itu memberi bukan yang terbaik. Saya tidak bilang itu memberi tidak diperhitungkan Allah, tidak. Tapi kalau kita mau bicara, oh puji Tuhan terima kasih ya Bapak Ibu ini karena sudah memberi terbaik buat pelayanan ini. Oh enggak. Setiap kesaksian, kisah hidup, setiap pelajaran itu harus selaras dengan Alkitab. Enggak boleh disejajarkan, enggak bisa. Karena akan diuji oleh Alkitab. Contoh saudaraku ya. Ada seseorang, dia punya pendapatan setiap bulan 100 juta. Lalu ada satu orang lagi pendapatannya setiap bulan 1 miliar. Lalu ada satu orang lagi pendapatan cuma 3 juta. Tukang cuci baju, tukang sapu di jalan, atau orang baru mulai bekerja sebagai sales. Saya mulai dari yang sales ini dulu, atau tukang cuci baju, tukang sapu jalan. Punya anak 2 atau punya anak 1, biaya hidup dan sebagainya itu udah pasti mepet-mepet. Nggak mungkin bisa beli mobil. Motor aja nggak bisa. Kecuali masih bujang ya. Lalu setiap dia terima gaji itu 3 juta, dia masukin amplop 300 ribu.
buat gereja. Lalu yang punya gaji 100 juta. Setiap kali gajian dia masukin 10 juta. 90 juta itu yang 40 juta dipakai buat hidup mewah. Yang 50 juta ditabung. Yang 1 miliar. 100 juta dimasukin ke gereja. Yang 100 juta buat biaya hidup keluarga setiap bulan. Yang sisa 800 juta, itu yang 300 buat beli mobil baru, buat beli belanja baru, baju baru, barang mewah semua. Yang 500 juta ditabung. Berjalannya waktu 3 tahun, saudaraku. 3 tahun kemudian, si orang miskin, si sales, si tukang sapu, si tukang cuci baju, itu tetap hidup di dalam kesederhanaan kekurangan. Untuk hal-hal yang sekunder. Gitu. Yang 100 juta, itu udah mulai naik, ganti mobil, beli rumah baru. Tabungannya udah cukup. Yang 1 miliar, buka usaha baru, beli villa, ganti mobil mewah, bukan ganti, nambah mobil lagi. Kalau menurut saudara, gereja yang menerima persembahan itu, gara-gara yang 1 miliar, saya balikin ini. Gara-gara 1 miliar, itu menambah bangunan, mengganti sound system setelah 3 tahun. Kenapa? 100 juta menghasilkan 3,6 miliar pendapatan gereja. Yang 100 juta, 360 juta. Berarti 1,660 juta. 1 miliar 660 juta penghasilan gereja. Otomatis semuanya bertambah bagus. Wah, ada ini, ada itu. Semuanya gereja menjadi ganti sound system, punya mobil untuk anak jemaat dan sebagainya. Lalu dibangunlah gereja itu. Karena hampir 4 miliar mendapatkan itu. Pastornya juga hidupnya diperbaharui. Karena penghasilan gereja berlimpah. Sah hukumnya semua. Baik. 3 orang ini jadi berkat. Khususnya 2 orang ini. Tapi yang 1 orang. Cuma 300.000. Untuk bahan bakar, minyak. Untuk mobil antar jemput aja nggak cukup. Untuk bayar yang namanya pajak PBB misalnya. Untuk bayar listrik gereja aja nggak cukup. Betul? 300.000 sebulan. Kali 36. Cuma 10 juta lebih, saudaraku. Buat apa? Berarti gereja menjadi bagus, menjadi baik, menjadi hebat. Ya kadang-kadang yang 1 miliar ngasih persembahan perpuluhan. Yang 100 juta ngasih persembahan perpuluhan. Dari pastornya sampai gerejanya semua. Bahkan membagikan diakonia, membagikan ini itu. Semuanya perputaran kehidupan pelayanan itu luar biasa. Itu saudaraku. Pembangunan gereja luar biasa. Gara-gara 2 orang ini. Tapi di hadapan Tuhan, saudara jawab sendiri. Ketika Tuhan melihat 3 orang ini, di buku kitab kehidupan Tuhan, mana yang ditulis yang terbaik? Saudara lihat sendiri. Saudara jawab sendiri. Kalau kita sejajarkan dengan Alkitab, pasti kita bicara puji Tuhan. Sejak adanya saudara-saudara ini, Tuhan berikan kelimpahan hingga kami dapat beribadah dengan baik. Firman Tuhan baik, kami bisa mengulang ini, kami sekarang punya ini. Bahkan kami sendiri satu keluarga, anak-anak muda dibiayai oleh pelayanan ini. Oleh karena kehadiran 2 saudara ini yang setia memberi perpuluhan. Kan gitu. Janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberikan seluruh nafkahnya. 3 juta mepet, dikurangi 300, 2,7. Mestinya makan 10 sendok nasi, kurangin 1 deh. Kasih Pak Pendeta 1 sendoknya. Kasih gereja 1 sendoknya, walaupun tidak bisa kasih makan jemaat yang ada 100 atau 200. Itulah ujian Alkitab. Sehingga apapun yang kita miliki,
kemegahan apapun yang kita terima, itu tidak terbaik. Termasuk harta duniawi, karunia, talenta tidak terbaik. Karena kita punya lebih. Tapi kalau dari kekurangan kita mau sama Tuhan, di situ kuasaku sempurna bekerja. Ya kita harus belajar ini. Alkitab itu harus dipikir belajarnya. Bukan dengan iman aja. Tapi juga Tuhan membutuhkan kebodohan kita untuk setia melangkah bersama Tuhan. Memberi tetap persembahan itu. 300.000. Sehingga apabila ketiga-tiganya pada saat yang sama mati kena bom misalnya gitu saudaraku ya. Atau berada di satu kendaraan tabrakan mati tiga-tiganya. Yang mendapat mahkota kemuliaan yang dipuji Tuhan. Atau yang cuma memberi. Kata-kata yang kurang tepat. Yang mendapat namanya pujian Tuhan. Itu mendapatkan nilai yang tertinggi enggak? Di hadapan Tuhan. Karena yang dua orang setelah dia memberi, wah hidup dia lebih lagi. Itu enggak ada penambahan loh. Pendapatannya tetap segitu besar. Itu wah ganti mobil, nambah mobil. Ganti rumah atau nambah rumah. Anak-anak sekolah luar negeri, anak-anak sekolah universitas terbaik di Indonesia. Hasilnya besar. Tapi anak si miskin gimana? Itulah Lazarus dengan orang kaya. Nah itulah ujian Alkitab saudaraku. Sehingga kita boleh belajar di sesi-sesi ini. Bagaimana Maria setia. Tapi Maria tetap menempatkan Yesus sebagai Rabuni. Lalu kita kan menginjak belajar tentang Petrus. Nah itu semuanya ada kurangnya saudaraku. Ini penting. Sehingga tidak boleh ada satu orang memegahkan diri. Ketika kami berdiri di sini, ya karena sehat, punya kaki yang kuat, suara yang kuat, pemikiran yang kuat, untuk memberitakan Injil. 8-9 jam melayani dalam waktu 5 hari. Apakah kami dapat pujian Kristus? Belum tentu, jawabannya pasti tidak. Karena udah punya modal. Tapi ketika orang itu menabur dengan bercucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai berserta bekas-bekasnya. Ini ujiannya. Sehingga ada orang yang menabur Injil yang bercucuran air mata, dia akan mendapat berkas-berkasnya. Kami tidak. Karena kami menabur Injil dengan kekuatan penuh. Maka patok itu dipakai Allah untuk Paulus. Dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Jadi ketika mengusir setan, proses pembelajaran dan kami mengajar. Tapi itu tidak memberi nilai lebih. Karena segala pengetahuan berasal dari Allah. Apalagi yang ilahi. Roh Kudus bukakan. Roh Kudus ngomong. Peluk. Setan keluar. Enggak ada bagian jasa kami. Enggak ada. Cuma menjadi upah pekerja aja. Tapi orang yang mau memikul salib bersusah payah memberitakan Injil, dialah yang patut mendapat mahkota. Sehingga nggak boleh bermegah. Petrus tuh bermegah. Duduk bersama dengan di luar Yahudi murid-murid Paulus, saudara Yakobus datang, dia menyingkir. Tuhan pakai Paulus, munafik kamu, Kepas. Baca di Galatia itu. Petrus soko guru jemaat, bayangan menyembuhkan orang sakit, ribuan jemaatnya. Paulus tidak, dari kota ke kota, dari pintu ke pintu, dari satu rumah ke rumah. Dari satu orang ke orang yang lain. Dari penjara ke penjara. Petrus sudah mendapatkan dukungan dari jemaat. Ribuan orang mengikut dia. Timbul gengsi. Timbul rasa bermegah. Oh, saya nggak boleh duduk sama mereka.
yang di luar Yahudi. Yang mendapat tamparan yang keras dari Paulus. Dan ditulis menjadi ayat firman Tuhan buat peringatan buat kita. Sehingga teman-teman semua, apabila kita memiliki kelebihan, kelimpahan, apakah jasamu? Kalau kamu memberi kepada orang yang dapat membalas kepadamu, apakah jasamu? Alkitab mencatat, Alkitab menguji. Jadi nggak perlu kamu memberi berbangga di gereja. Nggak perlu memberi kamu mengendalikan gembala. Demikian juga sebaliknya. Gereja dan gembala. Nggak usah takut dengan mereka yang memberi. Wah, kalau mereka ini nggak ada duit kita, Pak. Kalau gitu, kamu jangan buka gereja. Kamu buka teater, bioskop, kamu buka rumah makan. Buat tiket yang mahal, buat harga makanan itu mahal. Supaya dapat duit. Supaya orang itu datang, orang-orang kaya bisa beli. Bioskopmu harus bagus filmnya, makananmu harus enak. Kamu harus jadi spesial. Jadi orang bayar mahal. Berarti gerejamu harus spesial, berbeda. Orang mau berani mahal bayar kamu. Sejajarkan dengan Alkitab. Nggak ada firmannya. Nggak bisa lewat ujian Alkitab, saudaraku. Nggak bisa. Nah inilah yang namanya seringkali kita nggak mau pelajari. Banyak perkara-perkara behind the scene, di balik semua peristiwa itu, ada tersirat pelajaran isi hati Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat sebuah perkara. Sehingga perempuan kedapatan perzinahan yang harus dihukum mati menurut hukum Taurat. Yesus cuma ngomong, "Hai perempuan, di mana mereka?" Nggak ada. Tuhan. Saudara periksa itu. Maria Magdalena memanggil Rabuni. Dalam Yesus posisi kemuliaan setelah kebangkitan. Perempuan ini menghadapi Yesus sebagai healer. Manusia biasa yang dipakai luar biasa oleh Allah. Dan ditanya, "Hai perempuan, di mana kamu?" Mungkin dikasih cuma tutupan kresek, kantongan plastik, tikar, karpet, kedapatan berzina. Dipermalukan. Sama orang-orang Kristen sendiri. Dan diberhadapan sama Tuhan. Tuhan harus ngomong. Harus mati. Berdasarkan hukum Taurat. Karena mereka ngomong itu. Disejajarkan kepada Yesus. Nah ini kita harus belajar. Yesus dengan bodoh, quote and quote. "Hai perempuan, di manakah mereka?" Ujian buat perempuan itu. Dan pernyataan perempuan itu adalah pelajaran buat kita. Tidak ada. Tuhan. Kurios, penguasa tunggalku. Penguasa tunggal alam semesta. Memanggil Yesus sebagai Tuhan itu pujian tertinggi. Artinya, konsekuensinya, kamu siap di bawah perintah. Di bawah dominasi. Kamu di bawah kendali daripada kehendak Tuhan. Maria tidak, Rabuni. Sehingga Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, jangan melakukan lagi ya. Kita harus belajar pandangan-pandangan Alkitab. Hatinya Tuhan. Kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu suruh pergi mereka dengan iman, imanmu akan mati tanpa perbuatan. Yakobus tulis. Jadi perdebatan, ya udah kamu dengan imanmu, aku dengan perbuatanku. Jadi di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, di dalam gereja, tidak ada satupun yang boleh bermegah. Semua terstruktur, tertata dengan rapi, bata demi bata. Terikat oleh karena kasih Kristus. Kristus yang diurapi. Dengan namanya Yesus batu penjurunya.
Apa yang dikatakan Tuhan, itu yang harus ditetapkan. Memang nggak mudah, butuh proses belajar, bukan setia. Tapi untuk belajar, seringkali kita harus bodoh. Kenapa? Karena kesaksian itu akan datang. Bahwa yang kita lakukan selaras dengan kebenaran. Bukan disejajarkan dengan kebenaran. Tidak. Ya inilah makanan keras buat orang-orang dewasa. Yang mau dengan hati nurani yang bersih. Datang menghadap Allah dan mendengarkan perkataan-perkataan. Sudut yang berbeda. Bukan manis. Tapi yang namanya memanaskan telinga. Memerahkan telinga. Tapi manis di hati. Itulah tanah perjanjian. Susu dan madu. Madu itu manis. Seperti madu yang manis. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Cintamu lebih manis dari madu. Kurasakan di relung hatiku. Itulah salah satu bentuk isi daripada damai sejahtera Allah. Manisnya Tuhan mengampuni wanita. Betapa perkataan dia itu loh. Dosamu sudah diampuni. Jangan lakukan lagi. Di sesi yang lalu kita berbicara. Coba cari tokoh Alkitab yang menyebut Yesus Tuhan. Perempuan yang kedapatan berzina. Perempuan berdosa. Ada lagi yang perempuan yang menjadi pemberita Injil. Di Samaria, memenangkan kota Samaria. Perempuan yang kumpul kebo, tapi dipakai Tuhan memenangkan Samaria. Nah inilah yang kita harus pelajari. Bukan menjadi pastor lalu wah berlegek. Menjadi Lucifer. Lucifer itu berjalan itu adalah nada dan irama. Dia bersuara itu adalah harmoni. Saudaraku. Sedang Yesus setelah bangkit, saudara lihat, Yesus menjadi manusia biasa. Bapaknya yang bekerja melalui malaikat. Setelah itu, Yesus di dalam waktu jeda sebelum dia naik ke surga, dia uji, dia nyatakan, dia pertontonkan, dia tuliskan kisah salah satunya Maria Magdalena. Nanti kita bicara tentang Petrus. Petrus selesai lihat tidak ada, pergi kok dia. Maria menunggu. Parah Petrus ini. Satu murid lagi, cuma berdiri depan pintu. Setelah semua beres baru masuk. Ada orang-orang seperti itu. Mungkin dapat tidak enak, pergi. Ada yang tunggu enak dulu baru masuk. Ada orang seperti itu mengikut Tuhan. Tapi dipakai Tuhan loh. Jadi kalau nggak enak pakai cara sendiri. Kalau lagi enak, oh pakai Tuhan. Jadi Tuhan itu cuma dibuat tambal ban serep. Tambal butuh, orang Jawa bilang begitu. Nah inilah kebenaran yang kita hadapi, saudaraku. Yang hari ini kita belajar. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Menyelaraskan diri dengan Alkitab. Tidak mensejajarkan diri atau setiap peristiwa dengan Alkitab. Memutarbalikkan itu namanya. Kenapa? Kita harus setiap saat diuji, dikoreksi oleh Alkitab. Barang siapa banyak berbuat kasih, dia akan banyak diampuni. Cari itu saudaraku. Dosamu sudah diampuni. Berarti perempuan perzinahan ini dia banyak berbuat kasih. Dia rendah hati. Dan matanya terbuka, dia melihat Yesus. Itu Tuhan. Entah bagaimana kita nggak tahu. Tadi dari perkataan Alkitab itu menyatakan
perempuan perzinahan ini yang memang berdosa, berjalan kedapatan berzina, berselingkuh dan sebagainya. Dia ini sebetulnya banyak berbuat kasih. Tuhan memberi dia kesempatan lagi untuk hidup, tapi jangan lakukan lagi. Berarti hidupnya bermasalah. Begitu mudahnya Tuhan ampuni. Karena perempuan ini banyak berbuat kasih. Tapi ada orang yang keluar dari Yerusalem, di jalan dirampok. Orang-orang Lewi pelayan Tuhan, pelayan gereja lewat. Lalu imam-imam lewat, pendeta-pendeta lewat. Maaf saudaraku, hamba Tuhan, jangan bicara pendeta deh. Karena pendeta khusus ya, yang mendapat status negara. Kalau hamba Tuhan itu siapapun melayani Tuhan, menyerahkan dirinya, dia adalah hambanya. Gitu saudaraku ya. Nah kita tidak terlibat jauh dengan perkataan itu, tapi ada hamba Tuhan yang lewat, yang melayani Allah. Tinggalkan. Ada orang Samaria datang. Melihat orang ini terluka, dirampok, dipukulin babak belur, dinaikkan ke mobilnya, dibawalah ke rumah sakit. Ke UGD, lalu dokter bilang ini patah tulang, harus ronsen, harus bermalam. Harus menginap, jadi harus dirawat sekian lama di rumah sakit. Orang Samaria ini siap, tapi harus kasih uang muka Pak. Dia kasih uang mukanya, harus simpan uang dulu deposit, dia kasih uangnya. Saya nggak bisa nungguin karena saya ada kerjaan, saya harus melanjutkan perjalanan saya ke kota yang lain. Ini nomor HP saya. Nah saya sudah letakkan sekian banyak uang, kalau kurang silakan hubungi saya akan kirimkan transferkan mana nomor rekening rumah sakit. Tuhan ngomong gini, siapakah manusia itu? Jadi orang Lewi, imam-imam, manusia bukan? Saudara yang jawab. Yang menolong itu. Murid-murid menjawab begitu. Perbuatlah demikian. Yesus menjabarkan sebuah kisah, menjadi buku, menjadi pelajaran, menjadi guru orang Samaria. Orang Samaria adalah lambang orang berdosa. Sehingga apapun kebenaran kita punya, hidup seperti apapun yang kita katakan kekudusan itu ada, tidak menggambarkan apapun di hadapan Tuhan. Perbuatan kita bicara lebih keras di hadapan Tuhan. Perilaku kita yang akan berbicara untuk kita tanggung jawab di hadapan pengadilan tata Kristus. Kalau di bumi kita diadili oleh firman-Nya. Firman-Ku yang menghakimi kamu, bukan aku. Nah inilah proses belajar Alkitab. Tapi untuk belajar, kita harus punya hati yang bodoh. Kalau enggak bisa dong. Kan gereja hebatnya pelayanan, kan pastor itu hidupnya enak kan dari keuangan yang ya dari kami ini. Enggak bisa dong. Kan gitu. Waduh, kayaknya pastor enggak bisa gini deh. Kalau, ya sudahlah. Jadi kalau pastor menentukan yang tidak disetujui, enggak senang hati. Tidak ada uang, tidak ada persembahan yang menentukan bahwa kamu jemaat yang dipuji Tuhan. Karena kamu memberikan uang, kamu punya uang. Tidak ada di Alkitab. Ini penting saudaraku, sangat penting. Ketika yang salah, kita bicara salah. Ketika yang benar, ya kita bicara benar. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, dari si jahat. Nah, inilah proses belajar mengenal Tuhan. Inilah proses menjadi bodoh karena mengenal Tuhan. Sehingga walaupun kaya, walaupun hebat, punya kedudukan, punya jabatan, tetap menjadi jemaat yang bodoh, yang harus diajar, yang harus diarahkan oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan di gereja. Nggak ada lebih daripada si miskin yang memberikan cuma 300.000. Nggak ada. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di hadapan Allah. Nah inilah
yang dinamakan Alkitab, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita tengok firman Tuhan. Untuk kita berpijak untuk next part ya. Tolong ditayangkan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ayat selanjutnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur dan sebagainya. Maria Magdalena pagi-pagi hari pergi ke kubur. Lalu berlari-lari, sikapnya bingung, panik. Mayat Tuhan gak ada. Tapi saudara lihat, dia panggil Yesus Rabuni. Perempuan kedapatan berzina, panggil Yesus Tuhan. Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat. Maria Magdalena mengikut Yesus sampai dikuburkan. Wanita perzinahan tidak. Dosanya diampuni. Karena barang siapa berbuat banyak kasih, banyak dosanya diampuni. Barang siapa berbuat kasih, dosanya diampuni. Saudara searching sendiri. Kita enggak lari ke pengajaran kasih. Enggak. Maria Magdalena ini gimana? Mengasihi Yesus. Ya. Wah kayaknya panik nih. Waduh, pastor butuh apa? Wah, begini panik nih. Wah, pastor datang. Wah, gini, kelihatan panik. Sok sibuk. Caper. Banyak yang seperti itu. Tapi sesungguhnya, dia panggil Tuhan cuma Rabuni. Sesungguhnya, dia cuma dimenangkan, dia cuma diuntungkan, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan orang itu caper. Ingin diperhatikan, ingin dipuji, ada banyak di dalam dia yang tidak sesungguhnya, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan kok. Banyak itu saudaraku. Ini makanan keras ya saudaraku ya. Banyak orang, wah kelihatannya sibuk melayani pastor yang melayani di gereja. Tapi begitu ada suatu kabur. Enggak. Banyak motivasi orang datang sama Tuhan. Banyak motivasi orang itu melayani. Banyak motivasi orang memberi. Itu yang gak dipuji Tuhan. Karena sikap kita mendudukkan Tuhan Yesus. Sikap kita mendudukkan firman Allah dalam hidup kita. Itu menjadi yang terutama gak? Itu penting. Gak waktu cuma 2 jam itu, gak waktu cuma memberi, gak waktu cuma yang namanya melayani, itu aja. Di luar itu gak ada hati sama sekali dengan gereja. Gak ada hati sama dengan pelayanan. Kalau di gereja kewayanya gimana? Tapi di luar gak ada penghormatan sama sekali terhadap pelayanan. Gak ada penghormatan terhadap gereja. Banyak itu seperti itu saudaraku. Itulah roh tipu dusta, saudaraku. Itu yang dikatakan oleh Paulus munafik. Kamu, Yesus juga banyak bicara munafik, saudaraku. Melengkapi aja kita. Bagaimana Maria yang setia, panik, caper, sok sibuk. Sesungguhnya dia menempatkan Yesus cuma Rabuni. Sesungguhnya firman Allah belum tentu menjadi panutan dia. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu hukum yang terutama. Dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwamu, dan sebagainya. Hari ini Tuhan pertanyakan itu kepada saudara. Setelah itu yang kedua, kasihlah sama manusia. Gitu. Tapi kita angkat sekarang, menempatkan Yesus sebagai kurios. Biarlah obrolan hari ini menjadi bahan renungan kita bersama. Apakah Yesus menjadi kurios? Apakah kita semuanya kita atur sendiri? Yang kedua, apakah kita itu sudah banyak berbuat kasih? Oleh karena itu kita akan menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Perempuan berdosa. Salah satu bagian
firman Allah itu mengatakan itu. Yang kedua, apakah kita munafik dalam Tuhan? Kita seperti Maria, sok sibuk. Wah, gini. Tapi sesungguhnya kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Sesungguhnya dalam kehidupan kita di luar pelayanan, kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan dan segala, kita sudah tidak menempatkan firman Allah sebagai Tuhan, sebagai kurios, penguasa tunggal, sebagai yang mengendalikan segala apa yang harus kita lakukan. Sehingga Yesus tidak menjadi pintu, tidak menjadi gembala. Dirimu sendiri, pekerjaanmu, atau bahkan setan, itu yang menjadi pintu. Di mana kerajaan kuasa kegelapan itu keluar masuk. Karena Yesus tidak menjadi penjaga bagi pintu hatimu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku. Dalam firman hari ini, obrolan hari ini menjadi benar-benar untuk alat kita memeriksa diri. Bukan perilaku kita. Mungkin kita sering Maria. Tapi ingat, apakah kita menempatkan Yesus seperti Maria? Cuma bukan sebagai Tuhan atau kurios. Dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita akan ketemu firman Allah. Seperti Petrus. Beberapa bagian hidup kita menjadi munafik. Kita tidak menjadi perempuan yang cepat mengaku dosanya. Dan memanggil Yesus Tuhannya. Seperti Daud yang cepat mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Tidak berlarut tindakan-tindakan di mana kita lakukan oleh karena kehendak kita sendiri. Bukan karena kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan bukan hanya mencari yang setia. Tapi seringkali Tuhan ingin kita belajar. Untuk menjadi belajar kita harus bodoh. Karena seringkali kita bodoh atau dibodohin oleh dunia. Sehingga kita harus mempelajari kedalaman hati Tuhan. Kedalaman kehendak Tuhan. Di mana kita akan gali kedalaman itu untuk menutup kejahatan dunia. Untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan. Di mana Tuhan selalu mengampuni. Kasih Tuhan akan mengalir seperti madu yang manis. Sehingga apapun kita miliki menjadi susu. Kita akan membuat gereja menjadi hebat. Hamba Tuhan menjadi hidup berkelimpahan. Tetapi kita tidak akan mengangkat diri. Ingin mengendalikan gereja. Menjadi Tuhannya gereja. Menjadi pemimpinnya dari para gembala gereja. Tapi kita tetap duduk sebagai jemaat. Dengan penundukan diri oleh karena kerendahan hati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku. Thank you guys.